Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Fajar Rahman dari Prodi D3 Keperawatan kelas 1A. Alamat saya itu di Kampung Setihati, Desa Jambang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Hobi saya yaitu bermain game dan futsal. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar bahasa Indonesia. Langsung saja ke penjelasannya. Pengertian bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Di sini kita diharapkan untuk mampu menguasai, memahami, dan dapat mengimplementasikan keterampilan berbahasa seperti membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran mendasar yang sudah diajarkan sejak TK sampai dengan perguruan tinggi. Bahasa Indonesia mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran. Kurikulum bahasa Indonesia di sekolah dasar mempunyai karakteristik menggunakan pendekatan komunikatif, keterampilan proses, tematis integratif, dan lintas kurikulum. Mengutamakan variasi, kealamian, kebermaknaan, fleksibilitas, penggunaan metode, dan memberi peluang untuk menggunakan berbagai sumber. Yang kedua, ciri-ciri atau karakteristik dari bahasa. Ciri yang paling umum dari bahasa adalah bahasa itu berupa bunyi, kemudian bahasa itu adalah suatu sistem, dan bahasa itu bermakna. Ada lagi beberapa ciri ataupun karakteristik dari bahasa, yaitu arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Sifat-sifat bahasa tersebut yaitu bahasa bersifat arbitrer, yang artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut menguasai makna tertentu. Meskipun bersifat arbitrer, tetapi juga konvensional, artinya setiap penutur suatu bahasa akan mematuhi hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya. Yang kedua, bahasa bersifat produktif, artinya dengan sejumlah besar unsur yang terbatas namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Yang ketiga, bahasa bersifat dinamis, yang berarti bahwa bahasa itu tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan suatu waktu yang dapat terjadi. Yang keempat, bahasa bersifat beragam. Meskipun bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen, yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam, baik dalam tataran fonologis, morfologis, sintaksis, maupun pada tataran leksikon. Yang kelima, bahasa bersifat manusiawi. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki manusia. Hewan tidak mempunyai bahasa yang dimiliki Hewan tidak mempunyai bahasa. Yang dimiliki hewan hanyalah komunikasi yang berupa bunyi atau gerak isyarat, tidak bersifat produktif dan dinamis. Manusia dalam menguasai bahasa bukanlah secara instinktif atau naluriah, tetapi dengan cara belajar. Hewan tidak mampu untuk mempelajari bahasa manusia, oleh karena itu dikatakan bahwa bahasa itu bersifat manusiawi. Bahasa Indonesia yang ketiga atau yang selanjutnya itu bahasa Indonesia bahasa Indonesia baku. Istilah bahasa baku merujuk pada penggunaan bahasa yang mengikuti standar tertentu yang ketentuannya melampaui batas daerah. Bahasa Indonesia baku merujuk pada bahasa Indonesia yang bentuk dan penggunaannya diatur dalam PUEBI. Penggunaan bahasa yang standar ini memunculkan ragam bahasa Indonesia baku. Ragam ini pada umumnya digunakan oleh kelompok masyarakat terdidik dalam buku-buku pelajaran, pada karya ilmiah, dan dalam penggunaan bahasa pada situasi komunikasi resmi. Pengembangan ragam bahasa baku memiliki 3 ciri atau arah, yaitu yang pertama, memiliki kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Di sini baku atau standar tidak berarti dapat berubah setiap saat. Bersifat kecendikian, sifat ini diwujudkan dalam paragraf, kalimat, dan satuan-satuan bahasa lainnya. Yang ketiga, keseragaman. Di sini istilah baku dimaknai sebagai memiliki kaidah yang seragam. Yang selanjutnya, ada beberapa ciri yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan kebakuan kalimat, antara lain pelesapan imbuhan. Misalnya, kita harus hati-hati dalam menentukan sampel penelitian ini. Seharusnya berhati-hati, bukan hati-hati. Yang kedua, pemrosesan kata yang menyebabkan kerancuan atau bahkan kesalahan struktur kalimat. Misalnya, dalam rapat pimpinan kemarin memutuskan susunan pengurus baru, kata dalam dapat dibuang. Yang ketiga, penggunaan kata yang tidak baku termasuk penggunaan kosakata bahasa daerah yang belum dilakukan. Contohnya,
Percobaan yang dilakukan cuma menemukan sedikit temuan. Di sini kata cuma seharusnya diganti dengan kata hanya. Yang keempat, penggunaan kata hubung yang tidak tepat termasuk konjungsi ganda. Misalnya, meskipun beberapa ruang sedang diperbaiki, tetapi kegiatan sekolah berjalan terus. Konjungsi tetapi sebaiknya dihilangkan karena sudah ada konjungsi meskipun. Kesalahan yang kelima, kesalahan ejaan termasuk penggunaan tanda baca. Yang keenam, pelesapan salah satu unsur kalimat. Misalnya, setelah dibahas secara mendalam, peserta rapat menerima usul tersebut. Nah, di sini subjek anak kalimat usul tersebut tidak boleh dilesapkan. Yang keempat, fungsi-fungsi dari bahasa Indonesia. Yang pertama itu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa resmi negara, bahasa pengantar resmi dalam lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan serta pemerintahan dan lain-lainnya. Bahasa resmi dan dalam pengembangan kebudayaan, manfaatan ilmu serta teknologi. Dalam fungsinya sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam komunikasi resmi. Penggunaan bahasa Indonesia dalam buku-buku pelajaran adalah perwujudan pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata tersebut, ucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.